pengakuannya tadi atau kredonya, syahadatnya tadi. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu dalam kitab El-Hadebarim, Torah Nebiim Ketubim. Nah, ini bahasa kitab orang Yahudi. Meluruskan 7 kekeliruan Ustadz Yahya Waloni. Sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya pernah belajar di Severot, Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Theologia, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi 2 kitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama menggunakan Hebreus, Jus, bahasa Yahudi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofres, Shim, Tau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijaya. Agama Yahudi bukan agama samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Dari ceramah Ustadz Yahya Waloni, saya menemukan paling tidak ada 7 kekeliruan dari isi ceramah Ustadz Yahya Waloni yang terkait dengan agama Yahudi. Dan di dalamnya ada juga terkait dengan Katolik dan Ortodoks. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, beliau menyebutkan satu kata Yerusalem. Dan beliau berkata Urusalim. Saya mau kasih tahu, sebutan Yerusalem terkait dengan bahasa Arab, Ursalim. Tetapi kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, beliau mengaitkan tentang bahasa Ibrani. Dan beliau mengatakan Yerusalem atau Ursalim. Maka perlu saya sampaikan dan luruskan, Yerusalem dalam bahasa Ibrani bukan Urusalim, tetapi Yerusalem. Sekali lagi, kata Ibrani yang dipakai untuk Yerusalem bukan Urusalim, tetapi Yerusalem. Yang kedua, Ustadz Yahya Waloni memberikan penjelasan terkait dengan kitab suci yang dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa yang beliau sampaikan terkait dengan hal ini benar. Tetapi ada hal tertentu yang perlu diluruskan sekaligus dilengkapi. Beliau mengatakan Perjanjian Lama itu memakai bahasa Ibrani atau Hebrew. Ini adalah pemahaman yang tidak lengkap, tidak utuh, tidak sempurna. Itu sebabnya perlu diluruskan supaya lebih komplit, lengkap, dan utuh. Perlu saya sampaikan kepada kita bahwa kitab suci Perjanjian Lama memang mayoritas ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Tetapi jangan lupa, ada sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Aramik atau Aram. Itu ditemukan di dalam sebagian kecil kitab Daniel dan juga sebagian kecil kitab Esther. Yang ketiga, Ustadz Yahya Waloni berkata bahwa agama Yahudi bukan agama samawi. Saya mau mengatakan kepada kita, jika disebut agama Yahudi bukan agama samawi, ini merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan. Kenapa? Karena agama samawi itu ada 3. Agama Yahudi, agama Kristen, dan
agama Islam. Dengan satu pengakuan bertitik tolak dari bapak orang beriman, yaitu Abraham dalam konteks Kristen dan Ibrahim dalam konteks saudara kita Islam. Jadi tidak benar ketika disebut bahwa agama Yahudi tidak termasuk atau bukan agama samawi. Agama Yahudi termasuk juga agama samawi. Itu sudah merupakan sesuatu yang menjadi rahasia umum sebenarnya. Tapi beliau berkata agama Yahudi bukan agama samawi. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Oleh karena itu perlu diluruskan. Yang keempat, Ustadz Yahya Waloni mengutip tentang kredo, syahadat, atau pengakuan iman orang Yahudi. Secara spesifik itu dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, yang perlu saya luruskan sekaligus menjadi pembelajaran penting dan berharga bagi kita. Ketika membaca pengakuan kredo atau syahadat orang Israel, tidaklah seperti yang dibaca atau diucapkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni sampai 2 kali mengutip Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Saya mau sampaikan, penyebutan atau pengucapan ini tidak lumrah, tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Israel. Ini yang perlu diluruskan. Kenapa saya katakan demikian? Nama Allah itu sangat kudus, suci, agung, mulia dalam konteks Israel. Ketika mereka menemukan kata YHWH, mereka tidak pernah berani membaca Yahweh atau YHWH. Ketika ada ketemu kata Yahweh, mereka menggantinya dengan Hasem atau Adonai. Ini perlu kita mengerti. Jadi ketika secara tegas Ustadz Yahya Waloni mengutip syahadat orang Israel, Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, itu tidak tepat. Itu tidak pas. Itu keliru dan bukan merupakan sesuatu yang biasa dalam konteks Israel. Karena menganggap nama Allah itu begitu kudus. Ketika menyebut kredo atau syahadat Israel, maka mereka menyebutkan Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu yang benar. Jadi bukan Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dalam konteks penulisannya ya, tapi dalam konteks pengucapannya, karena kita harus tahu teks itu ada konteksnya. Sehingga kita tidak boleh membabi buta untuk mengucapkan atau mengatakan Yahweh, tetapi Adonai atau Hasem.